Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artayo Manindra Yakti, NIM 12620920121, kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal penelitian yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning dalam mengembangkan keterampilan interaksi sosial siswa kelas 7 di MTSN 6 Jombang. Untuk selanjutnya, mari kita simak penjelasan proposal penelitian berikut ini. Pada tugas proposal penelitian kali ini, saya mengambil topik yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning dalam mengembangkan keterampilan interaksi sosial siswa kelas 7 di MTSN 6 Jombang. Alasan saya mengambil topik tersebut telah saya jelaskan pada latar belakang masalah. 1. Latar belakang masalah. Beberapa permasalahan yang terjadi pada siswa di sekolah adalah permasalahan sosial dengan teman sebayanya, seperti kurangnya kerjasama antar siswa, siswa yang cenderung mengganggu siswa lainnya, siswa yang merasa dirinya paling pintar dan tidak mau berbagi, adanya egoisme yang tinggi, siswa menjadi pribadi yang individualisme, dan sebagainya. Nah, dalam proses penelitian saya mengambil di MTSN 6 Jombang. MTSN 6 Jombang merupakan sebuah madrasah sanawiyah negeri yang telah menerapkan kurikulum 13, yang di dalamnya menerapkan bahwa siswa mampu bergerak atau lebih aktif dalam proses pembelajaran. Guru hanya memberikan tambahan atau tuntunan kepada siswa. Hal ini sejalan dengan diterapkannya model pembelajaran contextual teaching and learning, di mana model pembelajaran tersebut mengkaitkan materi yang ada dengan lingkungan sehari-hari. Dengan kata lain, siswa mampu melakukan tindakan maupun mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari di sekolah. Selain itu, kegunaan diterapkannya model pembelajaran contextual teaching and learning dapat mengembangkan keterampilan interaksi sosial siswa terhadap sesama maupun lingkungan sekitarnya. Adanya pendekatan model contextual teaching and learning lebih memudahkan guru dalam memahamkan penguasaan materi yang disampaikan kepada siswa. Selain itu, siswa juga diajarkan untuk bisa menganalisis dan mempraktikkan setiap materi yang disampaikan guru, baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, hal tersebut yang melatar belakangi penulisan proposal penelitian ini, di mana penelitian dilakukan lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana implementasi model contextual teaching and learning dalam mengembangkan keterampilan interaksi sosial siswa kelas 7 di MTSN 6 Jombang. Dengan begitu, guru dapat mengambil kesimpulan berapa jauh siswa mampu mengembangkan keterampilan interaksi sosialnya melalui model pembelajaran contextual teaching and learning. Pada pembahasan kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah kali ini yang pertama, bagaimana cara guru mengimplementasikan model pembelajaran contextual teaching and learning dalam proses pembelajaran guna mengembangkan keterampilan interaksi sosial pada siswa kelas 7 di MTSN 6 Jombang. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat dilakukannya pembelajaran menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning pada siswa kelas 7A di MTSN 6 Jombang. Yang ketiga, bagaimana dampak dari penerapan model pembelajaran contextual teaching and learning pada siswa kelas 7A di MTSN 6 Jombang. Pembahasan selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini didasarkan pada tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bagaimana cara guru mengimplementasikan model pembelajaran contextual teaching and learning dalam proses pembelajaran guna mengembangkan keterampilan interaksi sosial pada siswa kelas 7A di MTSN 6 Jombang. Yang kedua, mengetahui faktor pendukung dan penghambat dilakukannya pembelajaran menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning pada siswa kelas 7A di MTSN 6 Jombang. Yang ketiga, mengetahui dampak dari penerapan model pembelajaran contextual teaching and learning pada siswa kelas 7A di MTSN 6 Jombang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian kali ini terdapat dua manfaat.
Yang pertama, manfaat teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri yakni memberikan pemahaman kepada guru dalam upaya peningkatan kualitas belajar siswa dalam mengembangkan keterampilan interaksi sosial melalui model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Manfaat kedua yakni manfaat praktis, yang akan dirasakan dampaknya oleh manfaat bagi guru, manfaat bagi siswa, dan manfaat bagi komponen sekolah. Selanjutnya, pada bab 2 ada kajian teori. Bagian A, deskripsi teori. Pada deskripsi teori ini, saya membahas mengenai implementasi model pembelajaran kontekstual teaching and learning, keterampilan sosial, dan interaksi sosial. Implementasi sendiri adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Model pembelajaran ini memiliki karakteristik di mana terdapat kerjasama antar kelompok sehingga peserta didik aktif dan guru pun kreatif, di mana proses pembelajaran yang dilakukan mampu mendorong siswa menemukan pengetahuannya sendiri dari suatu materi dengan melakukan tindakan yang penghubungan langsung dan nantinya dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, keterampilan sosial. Keterampilan sosial ialah sebagai salah satu perangkat kompetensi yang dapat memungkinkan seseorang agar dapat memulai serta mempertahankan suatu hubungan sosial yang bersifat positif, serta memungkinkan untuk mengatasi secara efektif pada lingkungan sosial yang lebih besar. Selain itu, keterampilan sosial sendiri dapat dimaknai sebagai pembelajaran sosial dan emosional dalam mengenali dan mengelola emosi pada diri kita. Selain itu, sebagai suatu disiplin kehidupan yang mampu mengembangkan perhatian serta kepedulian pada orang lain, serta dapat mengambil suatu tindakan yang dapat menimbulkan suatu pertanggungjawaban sesuai dengan situasi yang konstruktif dan etis. Pembahasan yang keempat yakni interaksi sosial. Tindakan interaksi sosial adalah tindakan seorang individu yang dapat mempengaruhi individu-individu lainnya dalam lingkungan sosial. Dalam bertindak atau berperilaku sosial, seorang individu hendaknya memperhitungkan keberadaan individu yang lain yang ada dalam lingkungannya. Pembahasan selanjutnya yakni penelitian terdahulu. Untuk menghindari kesamaan pada penelitian sebelumnya, maka di sini saya akan mencantumkan penelitian terdahulu. Yang pertama, ada dari Sri Utami 2016, di mana model pembelajaran kontekstual teaching and learning terbukti dengan adanya kondisi peserta didik yang lebih aktif. Ketika guru melakukan proses pembelajaran yang melibatkan peran aktif peserta didik, justru proses pembelajarannya berjalan dengan lancar. Yang kedua ada Arief Gunawan 2013. Model pembelajaran kontekstual teaching and learning melalui video interaktif terbukti dapat meningkatkan keterampilan guru dan siswa. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, Nur Azkalita 2021. Model pembelajaran kontekstual teaching and learning terbukti kurang berpengaruh terhadap kegiatan proses belajar, di mana guru dalam proses menstimulasi perkembangan emosi dan sosial peserta didik sejak dari anak usia dini sangat sempit atau sangat minim pengetahuan. Pembahasan selanjutnya yakni bab 3 metode penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan yakni metode jenis penelitian kualitatif, di mana menggunakan teknik analisis data dan untuk mengaji suatu masalah secara khusus. Yang kedua, kehadiran peneliti. Tugas peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat penuh. Peneliti dalam penelitian kualitatif memegang posisi kunci. Hal ini dikarenakan keberadaan atau kehadiran peneliti dalam penelitian merupakan suatu keharusan dan kehadiran peneliti tidak dapat diwakili.
Tanpa kehadiran peneliti, keakuratan data yang diperoleh tidak dapat dijamin. Yang ketiga, lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan di kelas 7A MTSN 6 Jombang, ajaran 2021-2022 semester genap. Yang keempat, sumber data. Pada penelitian ini terdapat dua sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer sendiri adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang melalui membaca atau mempelajari dan memahami melalui diperoleh media lain yang bersumber dari kepustakaan, buku-buku, dan dokumen. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini terdapat 3 proses pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik atau metode pengumpulan data dengan mengamati kegiatan yang sedang berlangsung. Yang kedua, wawancara. Orang untuk bertukar informasi dan pertemuan dua ide melalui tanya jawab guna membangun makna dalam suatu topik tertentu. Yang ketiga, ada dokumentasi. Dokumentasi sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Yang keenam, ada analisis data. Pada bagian analisis data, terdapat reduksi data atau data reduction. Kedua, penyajian data atau data display. Yang ketiga, penarikan kesimpulan atau conclusion drawing. Pembahasan yang ketujuh, keabsahan data. Untuk memverifikasi keabsahan data, digunakan beberapa teknik validasi data sehingga penulis melakukan verifikasi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perpanjangan keikutsertaan peneliti. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan pada subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri. Yang kedua, meningkatkan ketekunan dan keajekan pengamatan. Kegiatan ini diikuti dengan pelaksanaan wawancara secara intensif dan mendalam sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, triangulasi. Artinya, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Yang keempat, pemeriksaan teman sejawat. Melalui diskusi dengan teman, terutama mereka yang menggunakan pendekatan yang sama, meskipun mereka mengadakan penelitian dengan fokus dan lokasi yang berbeda, namun dengan pendekatan yang sama dan didukung oleh pengalaman yang mereka peroleh. Dan yang terakhir, ada tahap-tahap penelitian. Pada tahap persiapan, memasuki beberapa babak. Yang pertama, menentukan lokasi penelitian. MTSN 6 Jombang merupakan objek sesuai dengan judul penelitian ini. Yang kedua, meminta surat izin penelitian dari kampus UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Yang ketiga, menyerahkan surat izin ke pihak MTSN 6 Jombang. Yang keempat, mengadakan konsultasi dengan kepala madrasah, guru IPS, dan siswa kelas 7A di MTSN 6 Jombang mengenai penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, ada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini ada beberapa babak. Yang pertama, menyusun dan memperbarui proposal penelitian. Yang kedua, menyusun instrumen berupa wawancara yang berkaitan dengan efektivitas pembelajaran keterampilan interaksi sosial. Yang ketiga, memperbaiki instrumen wawancara jika diperlukan. Yang keempat, menentukan subjek wawancara. Yang kelima, melakukan wawancara dengan subjek yang telah ditentukan. Yang keenam, mengumpulkan seluruh data berupa hasil wawancara, dokumentasi, maupun observasi. Yang ketujuh, melakukan analisis data yang telah dikumpulkan. Yang kedelapan, menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan menuliskan laporan penelitian. Yang terakhir, meminta surat bukti telah melakukan penelitian dari kepala madrasah. Sekian presentasi tugas proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah penulisan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.